selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita kembali bersama-sama akan menghadap hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Tapi sebelumnya Kak Benedict mau tanya, siapa yang pagi tadi bangun dengan sukacita karena mengingat hari ini kita bersama-sama akan memuji Tuhan? Ada? Ya, Tuhan Yesus pasti senang sekali ketika tahu anak-anaknya sudah bersiap pagi-pagi, bangun dengan sukacita, kemudian cepat-cepat mandi, dan mempersiapkan diri untuk ibadah. Nah, jadi kita sebelum memulai ibadah kita akan mengujikan satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan kita yang diambil dari Kidung Ceria nomor 7. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan yang di laut berenang, dan berapa jumlah burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya, semuanya pun senang, semuanya pun senang. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam surga mengindahkan semuanya, kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Oke, sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surga, kami mengucap syukur jika pada pagi ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami semua untuk datang bersama-sama di dalam ibadah ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah apapun yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, kami lakukan dengan penuh sukacita untuk memuliakan nama-Mu, dan Tuhan menerimanya sebagai persembahan yang harum di mezbah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Hari ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita akan pujikan satu pujian dulu sebelum kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Kita nyanyikan Kidung Ceria 135. Padamu abadi seluruh langkah kami.
Selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan ya, hari ini kita masih bisa untuk beribadah bersama-sama. Hari ini adik-adik kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Gaby berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini, kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman yang akan kami dengar boleh menjadi berkat untuk kami semua. Amin. Pada pagi hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang memberitakan Injil di tengah keberagaman. Adik-adik, siapkan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas dua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, adik-adik, Kak Gaby mau tanya nih, coba perhatikan gambar setelah ini ya. Nah, adik-adik, ini gambar apa aja ya? Yang pertama ada gambar telur. Telur kalau dimasak rasanya gimana? Rasanya gurih kan adik-adik? Terus yang kedua adalah gambar tepung. Tepung kalau dimakan rasanya hambar ya kan? Nah, ada lagi nih, gambar coklat. Rasanya coklat kayak apa? Kadang ada yang pahit, ada yang manis. Tapi adik-adik, kalau ketiga bahan ini padahal rasanya beda-beda, kalau dicampur jadi satu tuh rasanya jadi enak loh. Kira-kira jadi apa ya? Dan ternyata ketiga bahan tadi dengan rasa yang berbeda-beda, kalau sudah dicampur dan dimasak, bisa menjadi kue coklat yang enak. Wah, kok bisa ya? Padahal kan tadi rasanya berbeda-beda. Kenapa bisa jadi kue coklat yang lezat? Nah, kali ini gambar apa ya kira-kira? Gambar berbagai macam warna. Ada warna merah, ada warna orange, kuning, hijau muda, hijau tua, biru muda, biru tua, dan ungu. Kira-kira ini warna apa saja ya? Ternyata warna-warna tadi bisa membentuk pelangi yang indah. Kalau warnanya satu persatu saja sudah bagus, apalagi kalau dicampurkan menjadi pelangi, maka lebih indah betul. Apalagi kalau pelanginya muncul sehabis hujan. Nah, kali ini siapa ya mereka? Ada yang menggunakan sisir jadi mic, ada yang bermain gitar, ada pula yang bermain keyboard. Wah, pasti mereka orang-orang yang bertalenta, bisa menyanyi, bermain musik. Kira-kira mereka akan jadi apa ya? Nah, teman-teman yang bertalenta tadi, jika dijadikan satu, bisa menjadi grup musik yang keren. Grup musik yang bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan bisa membawakan puji-pujian di saat beribadah. Nah, adik-adik, kira-kira siapa yang bertalenta yang mau menggunakan talentanya untuk menyebarkan Injil Tuhan? Adik-adik, sekarang Kak Gaby mau cerita soal jemaat di Antioquia. Antioquia ini adalah salah satu tempat di mana jemaatnya pertama kali disebut Kristen. Nah, adik-adik, di jemaat ini, jemaatnya itu sangat beragam, baik dari suku, bangsa, berbagai
dari bacaan Alkitab yang kita baca tadi, ada Barnabas orang Lewi, ada Simeon yang kemungkinan berasal dari Afrika, ada Lukius dari Kirene, ada Menahem yang berasal dari Yudea, serta Saulus seorang ahli Taurat dari Tarsus. Nah, mereka walaupun berbeda-beda tapi punya misi yang sama, yaitu mereka bersatu hati dalam ibadah dan pelayanan untuk memberitakan Injil tentang Tuhan, untuk menyampaikan banyak kabar keselamatan dan kabar gembira. Adik-adik pasti tahu atau juga pernah mendengar dan harus tahu tentang semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Nah, adik-adik, ini bisa menjadi contoh di mana adik-adik tidak boleh membedakan teman satu sama lain. Teman-teman kita punya keunikan yang berbeda-beda. Misalnya dari daerah yang berbeda, atau secara fisik teman-teman juga ada yang berbeda. Misalnya ada teman-teman dengan rambut lurus, teman-teman dengan rambut keriting, dengan rambut yang lurus maupun pendek, atau juga teman-teman yang punya talenta yang berbeda-beda. Kalau talentanya beda-beda tadi, seperti yang Kak Gaby sampaikan, kita bisa membuat irama yang lebih baru, membuat grup musik yang bagus, yang keren untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, walaupun berbeda-beda tadi, tapi jika disatukan semuanya menjadi indah. Kita ingat cerita yang pertama tadi soal berbagai macam bahan makanan, jika disatukan dan dimasak bisa menjadi kue coklat yang lezat. Warna-warna yang sudah bagus juga jika disatukan bisa menjadi pelangi yang indah. Di situ adik-adik bisa belajar kalau berbagai perbedaan bisa menjadi hubungan persahabatan yang saling melengkapi satu sama lain. Saat ini kita mau belajar dari kelima pengajar tadi, di mana walaupun mereka berbeda-beda tapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memberitakan firman Tuhan. Keberagaman tadi bisa menjadi kekuatan untuk teman-teman semuanya bersatu hati untuk menyebarkan bahwa Tuhan Yesus baik. Adik-adik juga harus belajar kalau bermain bersama teman itu tidak boleh membeda-bedakan. Kita bisa menyebarkan firman Tuhan atau Injil bisa dari perilaku kita loh adik-adik. Ketika kita bersikap manis dengan teman, saling menjaga, bermain, tidak mengejek, kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menunjukkan pemberitaan Injil tadi lewat perilaku kita. Jadi kita bisa menunjukkan perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebaliknya kalau adik-adik mengejek, menghina, itu adalah perbuatan yang Tuhan sama sekali nggak suka. Jadi mulai saat ini adik-adik bisa memberitakan firman Tuhan lewat perilaku dan perbuatan. Sehingga adik-adik harus selalu mengasihi orang-orang di sekitar adik-adik, supaya semua orang bisa mendengarkan dan bisa merasakan kasih dan keselamatan dari Tuhan. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita nyanyikan satu lagu ya adik-adik. 1, 2, 3. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, siap untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan karunia-Mu serta berkat-Mu untuk kami semua hingga hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami semua boleh berkumpul dan hadir untuk mendengarkan firman Tuhan walaupun melalui YouTube. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar pada pagi hari ini boleh kami lakukan dalam keseharian kami. Tuhan Yesus, kami mau naikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk sekolah kami. Tuhan,
Kiranya Engkau selalu tutup bungkus kami, Engkau lindungi kami selama kami bersekolah. Juga Tuhan, berikan kami tanggung jawab, berikan kami kemauan dan sungguh-sungguh dalam belajar. Tuhan, kami juga berdoa untuk Papa dan Mama. Kiranya Tuhan berkati Papa dan Mama, Engkau jaga mereka dalam pekerjaan dan pelayanannya. Kiranya Tuhan, apa yang sudah diusahakan oleh Papa dan Mama ini boleh menjadi berkat juga Tuhan untuk kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus berikan kesehatan dan juga Tuhan jaga Papa dan Mama kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak dan adik kami. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang penurut, anak-anak yang taat, anak-anak yang mau dengar-dengaran kepada orang tua kami maupun guru-guru di sekolah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, di mana Tuhan bulan depan nanti kami akan merayakan hari Natal. Kiranya Tuhan selalu tutup bungkus kami dengan berkat-Mu, supaya Tuhan nanti ketika kami merayakan Natal semuanya boleh tercukupi. Dan Tuhan, kami boleh berbagi Tuhan dengan satu dan lainnya. Tuhan, kami naikkan doa ini dalam doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita mempersiapkan persembahan yang kita berikan dengan sukacita dan dengan yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Sambil memujikan Kidung Ceria nomor 356, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Oke, adik-adik, sekarang mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa surga, terima kasih karena pada hari ini Tuhan berikan kemampuan bagi kami untuk kami memberikan apa yang kami miliki untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan juga mengajarkan kami untuk senantiasa memberikan hidup kami untuk menjadi persembahan yang harum di mezbah Tuhan. Ajar kami untuk melakukan apa yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita pujikan lagu Hati-hati Tanganku yang Kecil. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil,
Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan keberagaman, dengan perbedaan kami satu dengan yang lainnya. Karena kami Tuhan boleh saling melengkapi, di mana Tuhan kami boleh menjalin hubungan persahabatan di berbagai keberagaman yang ada. Tuhan Yesus, dengan perbedaan dan peragaman ini, kami boleh diajarkan untuk saling menghargai dan saling mengasihi, tidak membeda-bedakan kawan satu dengan yang lainnya. Dan juga Tuhan, kiranya tingkah laku dan perbuatan kami ini boleh menjadi salah satu Tuhan alat untuk menyebarkan tentang kasih-Mu dan kabar keselamatan dari-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan, apa yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kami semua. Amin.